Halo semuanya teman-teman, kembali lagi di channel saya lagi ya, channel Ronald Trio. Kali ini kita mau berkarya lagi nih. Tapi ini karena baru video pertama, jadi saya akan mulai dengan kertas spesimen ya. Saya akan bacakan usulan kalian ya kemarin. Usulan kalian kemarin itu ada yang tunggu. Saya akan buka dulu ya usulan kalian. Ini ada yang mengusul bahasa Indonesia. Mari kita periksa terlebih dahulu. Ya, ini sayangnya tidak ada past papernya, tidak ada specimen paper, hanya ada past papernya saja. Berikutnya bahasa daerah, bahasa Jawa Bros Tito, itu bisa diabaikan. Karena kalian bisa lihat, itu bisa diabaikan karena dari ini tidak ada pelajaran di sini berawalan huruf J. Tidak ada, bahkan bahasa daerah itu pun tidak ada. Jadi saya bisa abaikan. Saya bisa abaikan, tapi terima kasih usulan kalian kemarin ya. Tapi sayang usulan kalian karena tidak ada past paper, karena tidak ada specimen paper, usulan bahasa Indonesia itu sangat baik. Tapi usulan belajar bahasa Indonesia itu sangat baik. Tapi karena nggak ada specimen paper, jadi akhirnya saya memulai dengan specimen paper milik pelajaran kimia. Ya teman-teman. Kita mulai dari maaf, maaf ya teman-teman. Maaf ya, maaf mengganggu, tapi saya harus demi kalian ya. Ini ya, kalian tahu ini ada paper satu, paper satu kimia ya teman-teman. Tapi sebelum itu ya, saya akan mengirimkan answer sheet buat kalian. Tuh. Ini saya lagi membuka, yang saya buka ini paper satu kimia. Itu dikarenakan bahasa Indonesia tidak mempunyai spesimen ya, kertas spesimen atau apa. Tunggu saya bukakan dulu. Ini lumayan lah multiple choice buat kalian. Daripada kalian menunggu lama, teman-teman. Mohon bersabar ya, saya akan buka satu lagi. Ini spesimen paper ya. Saya harus kirimkan ini apa?
aneh-aneh teman-teman. Tidak berhubungan dengan konten hari ini. Jadi saya akan berlanjut ya lagi 06. Saya minta 01. Jadi saya akan mencarinya lagi. Mohon bersabar. Jadi pertama saya ajarkan dulu ini ya sebagai konten pertama kita ya. Ada yang bilang konten belajar matematika pada saat di April itu akan saya berikan ya. Tetapi saya berikannya adalah setelah hari ini. Statement yang mana terhadap cairan dan gas yang benar ya. Saya akan berikan kalian referensi kertas ini, tapi tidak beserta dengan jawabannya ya. Maaf, tidak beserta dengan jawabannya. Karena kalau saya beri jawabannya untuk kalian, nanti kalian tidak menyimak ini. Jadi, saya meminta kalian untuk menyimak video ini. Bagi kalian yang mau belajar. Hmm, maaf ya. Satu, secara pasti ya, ini saya yakin ya, satu itu ini. Massa yang diberikan mempunyai volume yang tetap di di temperatur yang tetap juga. Saya akan berikan kalian 3 menit. Dimulai. Nomor 2 ini saya akan berikan kalian waktu ya. Kalian akan diberikan sedikit waktu ya. Nomor 2 ini kalau ini kalian tahu udahan. Ini difusi ya. Gambar seperti ini kalian jangan terjebak. Ini difusi. Ini atom mana yang benar, atom mana yang jumlah neutronnya sama. Ini saya tidak curang. Jadi saya akan berikan ini juga untuk kalian ya. Nomor 3 itu ini kan sama kan. Kan coba lihat. Ini 64 sama 29. 64 dikurangi 29 itu berarti adalah 35. 65 dan 30 juga sama. Yaitu 35 neutron. Statement yang mana mendeskripsikan apa? Kalian silakan baca ya. Karena ini bertuliskan bahasa asing juga. Yang saya ajarkan. Nomor 4 pasti jawabannya Bandung ya. Jadi kalian udah tahu bahwa
Jawabannya ada ini. Molekul kovalen medan mempunyai 4 elektron yang dibagi rata. Apa itu medan? Kalian coba lihat dulu ini sebelum saya menjawab. Nomor 5 adalah H2O alias air biasa. Seperti yang saya tadi minum, ya. Itu hanya hint buat kalian ya. Jadi agar kalian tahu. 6 ini apakah grafit perlu mas? Maaf. Jadi nomor 6 ini saya akan bahas jawabannya. Grafit mempunyai titik didih yang tinggi. Itu pasti salah, udah. Masih salah. Soalnya saya di sini ada pensil dan titik didihnya tidak tinggi. Grafit adalah bagian dari karbon. Jawabannya pasti salah. Grafit bukanlah besi, ya. Itu juga salah. Jadi jawabannya nih. Maaf, maaf ya. Apa ini? Nomor 7. Jawabannya kadmium pasti salah. Ini jawabannya ya pasti sulfur. Karena kalian tahu lah seberapa ketatkah saya memberikan kalian jawaban. Jadi setiap kalian salah ya di PMC, saya kan mengajarkan kalian kesalahan kalian itu apa. Jadi saya tidak tanggung-tanggung. Ini pensil, ini ada kata pensil. Enggak, Kak. Bohong saya ya. 8 ini positifnya pasti itu pasti coklat ya, berwarna coklat. Dan yang pasti cepu, nggak mungkin Ambon. Karena kutub negatif tidak berbulir, tidak mengeluarkan gas. Nomor 9, kita memilih nikel ya. Jadi udah pasti ini salah. Nikel tidak mungkin di negatif ya. Jadi saya udah tahu karbon dan platinum itu pasti udah salah. Positifnya nggak mungkin besi karena ini sedikit mencurigakan ya antara Bandung dan Demak. Jadi saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi nikel di negatif itu sudah tidak mungkin ya. Karena saya sudah menjelaskan bahwa karbon dan platinum itu tidak mungkin. Apalagi nikel. Jadi jawabannya adalah Demak. 10. Karbon dioksida yang pasti saya udah yakin ini tidak. Pertama penentunya ini. Nitrogen. Nitrogen tidak karena hintnya ya
Kalian tahu sendiri ya hintnya. Adalah ini hintnya. Saya akan hapus itu agar kalian tidak curiga ya. Maaf, maaf sekali lagi ya teman-teman. Ini untung saja ini spesimen. Ini prosedurnya sama dengan video prank, tapi kali ini saya mengajarkan kalian bedanya. Hati-hati, ini ada sekitar 40 soal. Ini baru seperempatnya, ya. Jadi video ini masih panjang. Pertama ini reaktan ya di sini, produk di sini. Statement mana tentang reaksinya yang benar? Pasti suhu panas dilepas itu pasti salah ya. Jadi ini pasti reaksi endotermik ya. Kalian tahu sendiri ini. Perubahan mana merupakan perubahan fisik? Nomor 12. Menambah sodium pada air itu pasti tidak ya. Menambah sodium pada air itu pasti tidak ya. Melelehkan es batu untuk membentuk air ya. Yang pasti Bandung ya. Karena saya udah yakin membakar hidrogen untuk membentuk air itu sudah tidak memungkinkan. Diagramnya seperti ini. Perubahan mana meningkatkan rate of reaction ya. Jawabannya sudah pasti menambah air. Ini tidak perlu saya jelaskan ya. 14. Ini ya, 14 ini saya perlu jelaskan. Kristal berwarna pink dipanaskan. Kristalnya berganti warna menjadi biru dan asapnya dilepas. Identitasnya ini klorida. Ada yang klorida yang sulfat, jadi hati-hati. Hintnya itu di sini. Hintnya ya. Saya akan berikan hint. Pasti ini nggak mungkin kristal dipanaskan berubah warna. Nomor 15. Ini tidak mungkin ya. Karena jawabannya CaCO3 ditambah CaO nggak mungkin CO2. Nggak mungkin menjadi CaO plus CO2. Itu nggak mungkin. Karena di sini karbonnya cuma satu. Dan di sini dua. Itu nggak mungkin. Saya jelaskan. Ini yang perlu saya jelaskan ke kalian. CaO ditambah 2 HCl sama dengan CaCl 2 dan H2O. Itu sudah pasti tidak mungkin. Sudah tidak memungkinkan. Ya. 16. Ion mana menetralisir asam di dalam tanah? H plus itu sudah tidak mungkin. Ya. Jadi jawabannya OH minus ya. OH minus itu diperlukan. 4 solusi berbeda ini dengan indikator serbaguna. Solusi mana yang berasam? Itu 17 ya.
Kalau ungu tidak mungkin. Jadi pasti merah dan oranye ya. Merah dan oranye itu asam. Kalian bisa membuktikannya sendiri dengan lihat video-video lain. Periodik ketiga di tabel periodik ditunjukkan. 18 ini karakternya tidak mungkin. Density-nya sudah tidak mungkin. Sodium dan rubidium adalah elemen di grup satu pada tabel periodik. Statement mana yang benar? Ini saya perlu jelaskan. Sodium lebih reaktif dibanding rubidium. Jawabannya salah. Karena sodium mempunyai densitas yang lebih rendah. Density yang lebih rendah ya dibanding hmm, hmm, hmm. Maaf ya. Minum depan kalian itu tidak masalah. Yang penting bukan minum ciu. Kan ini kontennya konten belajar, teman-teman. Oke, 20. Klorin, bromin, dan iodin adalah elemen di grup 7 pada tabel periodik. Statement mana tentang elemen ini yang benar? 20 ini densitasnya menurun pada grup. Pasti salah. Karena mereka bukanlah besi. Itu hanya berlaku untuk besi ya. Jawaban Bandung ini. Baris mana yang menjelaskan properti properti elemen transisi ya. Ini saya jelaskan saja. Jika titik lelehnya tinggi, titik leleh tinggi itu sudah tidak mungkin kalau elemen transisi. Mungkin saja ada yang tinggi. Tapi di bawah sini ini sudah ini pasti sudah salah. Jadi hitungannya densitasnya itu nggak mungkin rendah ya. Sama lah kebalik. Tapi nggak apa-apa. Dua-dua saya tidak perlu jelaskan bahwa gas mulia mempunyai elektron lengkap pada pada kerangka terluar. Pada bagian terluar ketika dihitung ya. Nanti kalian akan tahu kenapa jawabannya cipu. Untuk nomor 22. Properti ini tentang properti besi ya. Jadi properti besi itu pasti menghantarkan listrik dan titik lelehnya tinggi. Titik lelehnya tidak mungkin rendah. Bereaksi dengan air? Ya. Keras? Ya. Tapi yang paling penting menghantarkan listrik. Statement mana menjelaskan aluminium digunakan pada pembuatan pesawat?
ya. Nomor 24. Ini mulai aneh, ya. Ini sangat ringan untuk didaur ulang. Salah. Aluminium itu sangat sulit untuk didaur ulang. Aluminium adalah insulator yang bagus. Itu benar juga. Bisa saya benarkan. Tapi ada yang lebih benar, yaitu densitasnya rendah. Aluminium itu densitasnya rendah, ya teman-teman. Diagram mana yang merepresentasikan benda padat? Jadi ini saya tidak perlu tahu ya. 25 ini jawabannya ya pasti ini. Ini benda padat ya. Ini udah pasti benda padat. 26 saya jelaskan bahwa paling reaktif Y di sini nomor 26 itu jawabannya benar. Kenapa? Karena Z itu adalah, karena penjelasannya Z itu bukan yang paling reaktif, yang reaksinya terbesar, melainkan dia yang reaksinya terkecil. Jadi ini prediksi mana yang benar. Saya akan izinkan kalian melihat ini selama saya menjelaskan, ya. 1 dan 3, karena ini paku besinya berkarat. Tapi di sini paku besinya tidak berkarat. Itu udah pasti benar, tapi di sini malah dia mengatakan ini berkarat. Ini akan berkarat. Tapi yang membuat ini salah adalah ini. Kalian lihat saja bahwa ketiganya benar. Statement yang mana tentang ekstraksi besi di furnace yang benar? Jawabannya material mentah, bahan mentah adalah bauksit, limestone, dan coke. Tapi jawabannya itu salah. Jawabannya mereka itu adalah bahan jadi, bukan bahan mentah ya. Karbon dibakar untuk menghasilkan panas. Ya, karbon itu dibakar untuk menghasilkan panas. Kalian tahu ya. 29 ini agak tricky banget. Proses yang mana digunakan untuk mengkonversi kalsium karbonat menjadi kalsium oxide, ya. Sangat tricky banget. Distilasi fraksional atau distilasi bagian itu udah pasti salah. Dekomposisi secara termal yang benar. Substance yang mana menguntungkan kehidupan laut atau akuatik, ya. Ini saya tidak perlu menjelaskan bahwa jawabannya pasti udah oksigen. Karena ini pasti membunuh mereka, ya. Fosfat lah, plastik lah, itu udah pasti membunuh mereka, ya. Planet baru sudah dihasilkan dan atmosfernya dianalisis, ya. Tabel ini menunjukkan komposisi atmosfernya. Gas mana yang ada di atmosfer planet dengan persentase lebih tinggi daripada atmosfer bumi? 31 ini sedikit tricky.
Jawabannya nitrogen dan oksigen. Nitrogen pasti udah salah. Jadi karbon dioksida dan oksigen. Kalian menjawab hanya karbon dioksida itu juga salah. 32. Statement mana yang benar? At Metan atmosferik dihasilkan melalui respirasi. Itu salah ya. Jadi itu alasannya kenapa jawaban nomor 32 ini demak. Hmm. Hmm. Maaf ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Ya, lanjut aja. Mumpung saya niatannya untuk menghasilkan kalian, ya. Nomor 33 itu udah ini. Guys, jadi daripada kalian yang menunggu lama ya, baiknya saya suruh seseorang saja untuk ambilkan saya minum. Jadi ini 33 ini saya nggak perlu jelaskan ya. 33 ini Bandung udah pasti ya. Karena gas tidak mungkin tembus terhadap kertas filter. Jadi 34 itu ini ya menjadi asam hidroklorik ya. Rumusnya untuk nomor 34 itu tidak mungkin kalsium oxide, nggak mungkin ya kalsium oxide terus hidroklorik acid, jadi kalsium chloride dan water itu nggak mungkin. Tapi ternyata ada yang kurang di sini di jawaban Demak ini nomor 34. Jadi nomor 34 jawabannya adalah Bandung. Nomor 35 ya. Ini berapa banyak seri homologus yang ditunjukkan pada ekuasi ini pada tiga rumus di nomor 35. Jawabannya 3 ya. Homologusnya 3. Kalian tahu homologusnya 3. Petroleum itu campuran dari hidrokarbon ya. Jadi proses yang mana yang digunakan ya? 36 itu distilah combustion itu udah nggak mungkin. Pembakaran itu udah nggak mungkin. Distilasi bagian ya. Distilasi bagian. Etin itu ada hidrokarbon ya. Jawabannya 37 ya. Ini jawabannya lagi-lagi nggak mungkin single bond ya. Keduanya ini benar. Tapi nggak mungkin single bond. Jadi pasti cepuk lagi. 38 statement yang mana tentang asam etanoik yang benar? Jawabannya mohon izin ya teman-teman. Saya mohon izin dahulu. Saya udah kembali ya. 38 itu jawabannya adalah nggak mungkin itu hanya bereaksi dengan magnesium dan bromin ya. Berubah warna dengan bromin itu tidak mungkin. Tapi kalau ini benar. Terus yang nomor satu saya bacakan. Ini merubah indikator universal menjadi ungu. Itu benar. 5 langkah di asam basa filtrasi. Ya. 39. Pasti yang duluan itu pipet ya.
Udah pasti saya nggak perlu jelasin lagi untuk nomor 39 ya. Untuk nomor 40 kromatogram ini 4 campuran warna. Pati, Quebec, Rembang, dan Solo ditunjukkan. Berapa to total jumlah total warna teridentifikasi dalam 4 campuran. Ini pasti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian jawab 3 itu pasti kurang ya. Jadi jawabannya adalah 5. Tunggu. Di belakang sini ada tabel periodik. Jadi kalian jangan kaget ya. Ini miring teman-teman. Tunggu. Jadi itu ya teman-teman. Ini ya tabel periodiknya. Jadi kalau kalian mau tahu tabel periodiknya kayak gimana, ini saya perkecil saja jadi agar kalian bisa lihat secara jelas. Ya. Dan saya berjanji saya akan menyerahkan ini ke kalian ya, menyerahkan lembarnya pada kalian. Tapi bedanya yang kalian dapat adalah yang kosong. Lembar jawaban yang kosong. Lembar kosong pastinya kalian akan mendapat untuk kalian pelajari bersama dengan saya di video ini. Saya juga senang bahwa saya bisa belajar bersama kalian. Jadi saya tidak memberikan coret-coretan jawaban saya itu pada kalian. Ya, ini adalah proses di mana saya mau memberikannya pada kalian. Ini ya untuk kalian. Ini belum dijawab. Ini yang belum dijawab. Jadi saya tahu emang dari April itu ada usulan lain selain dari video prank di bulan April itu, ya. Salah satu usulan yang saya bacakan di video sebelumnya itu di bulan April adalah konten belajar matematika, tapi itu saya simpan sampai usulan berikutnya. Jadi sebelum menutup video ini, saya akan membuat usulan di Instagram. Tolong kalian jawab dan kalian gunakan video ini untuk ilmu kalian belajar. Diingat ya. Siap. Dan jangan lupa subscribe.